Cuma cara dan waktunya aku sendiri yang tahu untuk mewujudkannya. Kadang-kadang Allah membungkus kebaikan itu dengan bungkus yang kita tidak suka. Tetapi sesungguhnya yang di dalam, yang dibungkus, siapa jadi yang kita idam-idamkan. Kita belajar dari semesta ini. Sebetulnya sekarang bintang itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya karena hari sedang terang. Walaupun bintang itu jaraknya jauh, melampaui jaraknya matahari, jaraknya bulan, tapi ketika malam sudah tiba, bintang itu ternyata kelihatan oleh kita. Ternyata terangnya bintang baru bisa kita lihat pada saat kita memasuki kegelapan. Mungkin saja kita diantarkan oleh Allah pada kegelapan tertentu, atau kita sendiri yang mengantarkan diri kita pada kegelapan tertentu. Ternyata ketika kita sudah melakukan yang disebut dengan kegelapan itu, kesadaran tentang terang itu muncul. Dan bisa jadi kita bisa melihat yang terang pada saat kita sedang berada dalam kegelapan. Kita baru merasakan betapa berartinya uang 1.000 ketika kita sedang tidak memiliki uang sama sekali. Tapi ketika sedang berlimpah uang yang 1.000 itu kita campakkan. Jadi ternyata kegelapan itu dibutuhkan dalam hidup. Orang-orang yang menyakiti kita dibutuhkan dalam hidup. Orang-orang yang melukai kita dibutuhkan dalam hidup. Itu sebabnya jangan terlalu banyak berpikir dalam hidup, tapi kerjakanlah apa yang kita bisa. Karena walaupun yang kita dapat dalam tanda kutip adalah kegelapan, justru lewat kegelapan kita bisa melihat yang terang benderang. Cerita saya tadi bisa ya, bisa tidak itu terjadi. Tapi yang saya maksud adalah bagaimana kita belajar untuk menerima sesuatu yang dibungkus oleh Allah, yang kelihatannya tidak seperti yang kita ingin. Padahal sebetulnya ketika kita mau menerimanya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan lapang, siapa jadi yang kita inginkan itu ada di dalamnya. Bayangkanlah dengan kasus anak tadi. Dia akan mengalami penyesalan yang panjang. Bagaimana tidak? Dia tidak sempat meminta maaf kepada orang tua yang disakitinya. Bahkan kotak kitab suci itu dilemparkan dengan penuh amarah karena dia tidak menerima yang dia ingin. Itulah barangkali gambaran tentang kehidupan kita. Yang seperti anak yang diceritakan tadi, terlalu banyak kalau kita mau berbicara statistiknya. Terlalu banyak orang yang memiliki sifat seperti ini. Ketergesa-gesaan, cepat menilai, tidak sabar menerima sesuatu. Itulah gambaran dari betapa kita tidak cukup dewasa untuk bisa menerima kejadian demi kejadian dengan sikap bijak dan arif. Itu sebabnya setiap saat kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas kebijaksanaan kita, kualitas kearifan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang proaktif, tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Kadang menilai orang pun sering tergesa-gesa. Bahkan kita membeda-bedakan orang. Ini soleh, ini tidak soleh, cuma karena dari bungkusan luarnya. Ini baik, ini tidak baik, cuma karena dia melakukan tindakan yang kita suka atau melakukan tindakan yang tidak kita suka. Terus saja setiap hari kita memilih. Padahal siapa jadi? Ya, peningkatan kualitas diri diletakkan pada sesuatu yang kita tidak memilih. Bisa jadi itu. Saya ingin tunjukkan rahasia ini dalam Quran surat An-Nisa. Disilahkan semuanya melihat surat yang keempat. Kita akan kupas mulai dari ayat 94. Syukur-syukur kalau kita bisa sampai pada puncaknya, ayat yang ke-103. Ayat 94 sampai ayat 103. Kalau saya tidak sempat menyelesaikannya dalam kajian kita hari ini,
Nanti saya mohon semuanya mengkaji sendiri supaya menjadi sempurna kajian kita. Surat An-Nisa ayat 94 sampai ayat 103. Saya tertarik untuk membacanya lebih awal ayat 103. Semoga nanti tersambung dengan ayat yang ke-94. Semoga setelah ini kita tidak mudah melempar kotak. Yang sesungguhnya dalam kotak itu bisa jadi ada sesuatu yang kita harapkan. Cuman karena bungkusnya tidak seperti yang kita ingin, kemudian kita lempar. Semakin mudah melemparkan yang Allah berikan pada kita, semakin kita tidak akan pernah mendapatkan yang kita ingin. Hati-hati, waspada, karena Allah selalu menguji kita. Baik, saya akan bacakan ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaitumus shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Saya akan terjemahkan perlahan-lahan, mohon diperhatikan dengan seksama. Fa iza qadaitumus shalah, dan apabila kamu telah menunaikan, menegakkan, mendirikan sholat, fazkurullah, tugasmu yang berikutnya adalah mengingat Allah. Kapan mengingatnya? Qiyaman, ketika kamu berdiri, wa qu'udan, ketika kamu duduk, wa 'ala junubikum, dan ketika kamu berbaring. Fa idza ma'nantum, ada perkataan seperti itu di ayat berikutnya. Fa idza ma'nantum wa aqimus shalah, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Kenapa Allah harus berbicara seperti ini? Kok mendirikan sholatnya harus pada saat kamu sudah merasa aman? Jadi mendirikan sholat itu harus pada saat kamu sudah merasa aman. Orang-orang yang berpikirnya sempit, ya ini dikaitkan dengan zaman revolusi, ya kan? Jadi aman yang dimaksud adalah pada saat tidak terjadi perang. Biasanya dikaitkan dengan itu. Padahal ini sebetulnya berkaitan dengan sholat hakikat. Ada sholat secara syariat yang 17 rakaat, ada juga sholat hakikat yang sama-sama 17 juga, yang kemudian digambarkan dalam Quran surat Al-Isra dengan nomor surat 17. Surat Al-Isra itu nomor suratnya 17, ya, 10 ditambah 7. Jadi apabila kamu telah merasa aman, baru dirikanlah sholat itu. Sholat yang mana? Kok mendirikannya harus pada saat kamu sudah merasa aman? Kalau di Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan, janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun. Kalau di dalam Injil dikatakan, janganlah ketika kamu sudah turun dari gunung, janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara yang mati. Banyak sekali ayat-ayat yang semacam itu, ya. Dan kalau kita jujur memahami ayat ini, sebetulnya ayat ini tidak sekedar berbicara sholat dalam pengertian yang biasa, tapi ini berbicara sholat dalam pengertian yang luar biasa. Apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Jadi jelas menurut ayat ini yang bisa sholat itu hanya orang-orang yang beriman. Sholat yang itu, sholat yang dilakukan ketika situasinya sudah aman. Kalau kita berguru kepada Injil, di dalam Injil dikatakan, janganlah kamu sholat, janganlah kamu sembahyang seperti orang yang berpura-pura suci, karena kamu suka bersembahyang di rumah sembahyang atau di siku jalan. Jika kamu hendak bersembahyang, masuklah ke kamar dalammu, dan pintu-pintumu hendaklah dikunci. Dan Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi itu kepadamu akan meluluskan. Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi itu kepadamu akan meluluskan. Ini menurut saya sangat luar biasa simetrinya dengan Quran surat An-Nisa ayat 103 yang baru saja kita bacakan. Tugas berikutnya setelah seseorang sholat yang ini adalah fazkurullah. Iya kan? Ini yang jadi masalah. Ketika sedang sholat tidak ingat sama Allah, apalagi setelah sholat tidak bisa mengingat kepada Allah. Tapi sholat yang ini adalah sholat yang menyebabkan seseorang fazkurullah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Itulah sholat yang hakikat. Dan sholat yang semacam ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah pada tahu. Itu puncaknya. Dan sekarang saya akan masuk mulai dari ayat yang ke-94. Dan nanti kita akan akhiri ya di ayat yang ke-103. Disilakan melihat ayat yang ke-94-nya. Sebelum saya masuk ke sini, tolong direview lagi cerita yang tadi. Kenapa anak itu melakukan hal yang luar biasa kepada orang tuanya? Dasarnya cuma satu, karena dia menilai sesuatu dengan tergesa-gesa, tidak teliti. Dan saya kira sifat itu juga barangkali menjadi sifat kita juga, yang sering menilai sesuatu tergesa-gesa, apalagi menilai orang lain. Kita kadang-kadang suka mengatakan hati orang gak bisa diselami, tapi kita sering menilai hati orang dengan mengatakan kepada orang lain, orang itu riya ya. Padahal riya dan tidak riya itu bukan urusan kita, urusan hatinya orang. Katanya tidak bisa diselami. Dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya hati orang gak bisa diselami. Peribahasa itu cukup akrab dengan kita, tetapi terkadang kita sering menilai orang padahal kita tidak pernah bisa menyelaminya. Itu ketergesa-gesaan. Dan kalau ketergesa-gesaan itu masih menjadi sifat kita, itu artinya kita belum bisa sholat yang menyebabkan kita fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kita belum bisa sholat yang mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bisa mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Mengingat dia di segala aktivitas, mengingat dia di segala situasi, tidak pernah melupakannya sama sekali. Baik, kita lihat ayat yang ke-94 ini dimulai dengan pernyataan, ya ayyuhallazina aman. Hai orang-orang yang beriman. Jelas yang dihaikan di sini hanya orang-orang yang beriman. Idza darabtum fi sabilillah. Nah, apabila kamu benar-benar berjalan di jalan Allah. Jadi orang yang beriman itu juga belum tentu sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah. Ini yang diceritakan adalah orang beriman yang sungguh-sungguh berjalan di jalan Allahnya. Baru
Max Spaghetti pedas manis. Kombinasi sensasi pedas, manis, gurih, kriuk. Rasa baru yang langsung dikasih hati. Sebagai couple sehat, kita berdua selalu kompak. Dari olahraga berdua, makan sehat berdua. Apabila kamu sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Nah ini, maka hati-hatilah, ya kan? Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kalau sungguh-sungguh mau berjalan di jalan Allah, karena ketidaksabaran dalam menilai sesuatu itu mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan seseorang. Biasanya orang yang buru-buru ujungnya pasti menyesal. Betul? Iya. Buru-buru menilai, buru-buru mengambil keputusan, apalagi mengambil keputusan pada saat kita tidak pada situasi yang sempurna, yang tenang, yang tentram, yang damai. Biasanya keputusan kita juga keputusan yang salah, keputusan yang akan berujung dengan penyesalan. Fatabayyanu, ya, tabayyun, berlaku telitilah, berlaku hati-hatilah. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan. Janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam padamu dengan pernyataan, kamu bukan seorang yang beriman. Ya. Ada orang lain mengucapkan salam kepada kita, kita tidak menjawabnya karena kita menilai orang dari sisi luarnya. Barangkali karena berbeda keyakinannya dengan kita. Apalagi barangkali karena berbeda bajunya dengan kita. Lalu ketika orang lain mengucapkan salam kepada kita, kita tidak menjawabnya. Terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa menilai orang. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah, sifat yang semacam ini jangan dimiliki lagi oleh kita. Ya kan? Ini berbicara tentang akhlak. Mengucapkan selamat hari raya saja kepada orang lain yang berbeda dengan kita, yang hari rayanya berbeda dengan kita. Sampai hari ini barangkali kita masih belum cukup bisa untuk berlaku toleran yang semacam itu. Padahal mengucapkan selamat kepada orang lain yang berbeda baju dengan kita, insya Allah tidak akan mengubah keyakinan kita, tidak akan melukai akidah kita. Justru dengan seperti itu kita sedang menampakkan kelembutan kita. Dan nanti kita akan lihat di bagian yang berikutnya. Ya, lasta mu'minan, ya, sesungguhnya kamu bukan seorang yang beriman. Justru ketika orang lain menyampaikan damai kepada kita, harusnya kita menilai dengan seksama bahwa pada dirinya ada kelembutan. Betul nggak? Pada dirinya adalah akhlak yang mulia. Betul nggak?